Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau mengenalkan penggunaan aplikasi Figma. Saya sendiri Muhammad Amirul Rosyid dengan NIM 3130 224 Program Studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Mungkin untuk pertama-tama eh, pengertian dari Figma. Apa itu Figma? Figma adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk merancang desain UI UX seperti Sketch dan Adobe XD. Figma memiliki versi web apps sehingga dapat dibuka menggunakan browser. Fitur Figma dapat digunakan untuk berkolaborasi seperti halnya Google Doc yang dapat bekerja pada proyek yang sama secara real time dan proyek dapat di-share tanpa harus di-download sama halnya seperti Canva. Jadi Figma ini memberikan fitur-fitur bagi seorang desain UI UX, namun ini berbasis web. Jadi tanpa harus menginstal aplikasi, meskipun di Figma-nya juga terdapat aplikasi, download aplikasi desktop, mungkin bisa istilahnya seperti Google Doc dapat melakukan share project dari berbagai developer. Mungkin langsung saja menuju ke aplikasi Figma-nya. Seperti ini tampilan untuk aplikasi Figma. Nah, di sini saya sudah membuat suatu desain atau web dashboard untuk monitoring dan evaluasi realisasi anggaran. Jadi mungkin pengenalannya yang pertama di sini ada toolbar, ada pointer, terus frame, rectangle atau pola, ada pen, di sini teks dan komen. Kalau misalkan project ini membutuhkan komen-komen yang dari apa, uh, permintaan peminta desain, mungkin bisa menggunakan komen ini. Di sebelah kiri sini ada nama project, lalu ada file, ada page. Di sini saya menggunakan baru satu page. Lalu ada aset. Nah, aset ini library atau seperti icon-icon itu yang dibutuhkan untuk desain. Jadi untuk dashboard ini di bawah sini ada layar. Nah, di sini ada layar. Kita ada dua grup. Yang pertama grup dashboard ini, yang ini. Yang kedua ada tampilan untuk belanjanya. Jadi semisal ini tampilannya yang telah saya buat. Jadi di layar ini kita tahu posisi-posisinya, misalkan untuk dashboard, berarti yang kotak ini, frame kotak ini. Yang kedua ada ini saya pisahkan. Jadi nanti sewaktu-waktu misalkan ada tampilan baru atau pengembangan baru, nanti tinggal yang saya ubah hanya yang di dashboard ini, yang di kotak ini. Jadi untuk di luar ini, mungkin misalkan
eh, dibuat tampilan baru, kita tinggal copy dari grup-grup ini. Jadi satu grup ini bisa di copy seperti halnya dengan ini, belanja. Nah ini frame untuk tampilan untuk dashboard jika kita mengklik di belanja sini. Tapi masih kami sun karena belum tahu isinya seperti apa nantinya. Jadi kita ulas yang dashboard ini ya. Yang dashboard ini frame-nya saya menyesuaikan dengan web, tampilan web, ukuran web. Kira-kira uh, ukurannya, dimensinya ada di sini, layarnya 1900 kali 1100. Terus untuk tampilan-tampilan seperti ini saya menggunakan teks, lalu icon-icon ini kita bisa dapat di aset, kita klik aset, lalu kita pilih yang simple design system. Nah, di sini banyak sekali, seperti halnya bottom, di model bottomnya, terus misalkan untuk avatarnya, atau tampilan di sini biasanya kan untuk di sini detail deskripsi, nah ini bisa dipakai. Terus ada icon-icon, ini icon-icon sesuai kebutuhan saja. Lalu ada form, kita bisa langsung, misalkan di tampilan dashboard itu ada formnya, kita bisa insert. Sini misalkan kayak pencarian atau apa, nah, biasanya ada itu di web-web, itu ada pencarian, terus ini form login, banyak. Hmm, untuk itu halnya sama. Lalu ini saya pisahkan untuk tampilan dashboardnya. Saya buatkan frame sendiri di dalam satu frame besar. Ini hampir sama dengan Adobe Photoshop. Biasanya kan kalau Photoshop itu gambar-gambar, tempel-tempel, ada layar, ada teks. Nah, di sini di dashboard ini saya lakukan grouping kotak-kotak di tampilan ini. Jadi suatu waktu misalkan ada perubahan, tuh apa misalkan di kotak program ini maunya diganti dengan apa, ikonnya diganti sini, ini untuk ikonnya, ini untuk kontennya, ini kotaknya untuk mengotai program. Lalu untuk diagram, nah diagram di Figma ini tersedia apa istilahnya, widget atau properti plugin. Nah, di sini untuk chart saya menggunakan plugin. Mungkin misalkan untuk manual pun bisa, tapi lebih sederhananya saya menggunakan plugin. Jadi contoh chart ini ya yang diagram. Jadi kita pasang dulu, kita cari. Misalkan kita membutuhkan chart, jadi
pluginnya kita cari cat. Nah, di sini kan banyak ini widget-widget atau plugin dari cat yang tersedia. Contoh aja ini satu, sekarang namanya kayak di depan frame lagi aja. Di frame ini banyak sekali, misalkan kita mau membuat desain untuk apa, handphone, smartphone, terus ada untuk tampilan di tablet, terus ada di desktop, untuk presentasi pun bisa, mau berapa, ukurannya, atau mau buat sendiri dengan ukuran bisa tinggal ditarik, pilih frame, tinggal ditarik. Nah, nanti di sini di layar akan muncul frame satu. Kita coba menggunakan plugin ya, plugin misalkan cat. Nah, di sini banyak ada cat generate. Contoh kita ambil pakai ini. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan yang cat yang akan kita gunakan. Misalkan untuk line, kita pilih yang line ini. Nah, untuk di atas, menyesuaikan dengan data yang akan kita tampilkan. Untuk tipe line-nya juga banyak di sini pilihannya. Setelah kita sesuaikan semua, kita generate. Di sini akan muncul. Nah, ini tampilan chartnya. Seperti itu. Banyak plugin-plugin untuk otomatis, misal seperti pembagian kotak-kotak ini, split split request apa, split apa namanya kemarin, saya split frame, ini ada split shape ini, kayak kemarin kita pakai split shape. Jangan kita butuh garis 3 garis 1 row dengan gutternya 12 split. Nah, jadinya ada 3, itu 2. Lalu terlalu banyak, saya delete dulu. Nah, itu untuk penggunaan plugin atau widget. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan prototipe. Nah, di sisi bagian kanan ini akan muncul ada desain dan prototipe. Nah, kita pilih yang prototipe. Nah, di sini saya sudah membuat. Jadi misalkan saya mengklik belanja ini, nanti dia akan posisi menuju ke link ke tampilan di belanja. Misalkan saya ngeklik di beranda, nanti akan muncul dashboard beranda ini. Kita coba dengan klik, jika sudah setting gini, kita klik ini. Lalu akan muncul new tab, nah seperti ini. Ini gambarnya terlalu besar.
karena komputer tidak sesuai ininya displaynya. Oke, jadi ini prototipenya. Setelah kita desain, kita akan coba. Setelah kita setting prototipe, tadi kita klik belanja. Nah, di belanja kita langsung menemukan ini. Kita sudah pindah di posisi tampilan frame belanja. Jika kita klik beranda, kita masuk ke frame dashboard. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.